Aku melihat ada yang melambaikan tangannya padaku. Bagaimana kalau anak itu kita ambil saja? Lumayan masih segar. Wih, mulai merinding nih. Sukardi Pohon Rindang. Halo guys, sobat pohon rindang. Berjumpa lagi bersama saya Sukardi TB. Kali ini aku akan bacain cerita horor yang ditulis oleh Asmi As, ini akun Facebooknya, dengan judul Masuk Dimensi Lain. Ini kisah nyata aku sendiri, kejadiannya tahun 2011, masih duduk di bangku SMP. Waktu itu aku menemani mamaku cari daun melinjo untuk dijual di pasar. Jujur ini pertama kalinya aku cerita di sini karena saking traumanya dengan kejadian itu. Seperti biasa aku pulang sekolah langsung mengganti pakaian sekolahku dengan pakaian sehari-hari. Setelah itu aku ambil sepeda bapakku yang ada di bawah kolong untuk mengendarinya menuju kebun. Nah, jadi si Mbak Asmi ini saat masih SMP, dia sering bantu orang tuanya ke kebun untuk panen daun melinjo. Sudah menjadi kebiasaanku setiap hari seperti itu, memakai sepeda bapak, sepeda besar, sedangkan tubuhku kecil. Tapi aku bisa mengendalikannya. Hehe. Aku mengayun sepeda dengan bernyanyi, mengusir rasa takut. Karena jalanan menuju kebun itu semua hutan. Tapi lumayan banyak kendaraan yang lewat. Kebanyakan orang Bali yang lewat. Jadi aku itu dulunya penakut banget. Setiap melihat atau mendengar bunyi kendaraan lain, misalnya mobil atau motor yang lewat, aku sudah gemetaran, saking takutnya diculik. Alhasil, aku sering buang diri dalam rumput-rumput yang lumayan tinggi bersamaan dengan sepedaku. Wah, lihat motor atau mobil dia takut langsung lompat ke rumput dan sembunyi. Setelah itu aku bangun lagi, sepedaku ayun kembali, tapi seraya meminta perlindungan dengan suara lantang. Kalau dipikir-pikir sekarang sih ngakak. Tolong gitu kali ya, minta perlindungan. Sesampainya di kebun, aku langsung memarkirkan sepedaku di dekat pagar. Karena nggak bisa masuk sampai pondok. Soalnya sudah banyak jagung-jagung yang tumbuh dan masih kecil-kecil. Aku disambut oleh mamaku, dia sudah menyiapkan semua makananku siang itu. Nah, jadi tadi pulang sekolah, ambil sepeda, nyusul orang tua ke kebun. Saat masih makan, mamaku berkata, "As, temani mama ya hari ini, mau metik lagi daun melinjo. Besok kan ke pasar." Ucap mama seraya tangannya mengelus kepalaku. Cie, dilus-lus. Besok kita ke pasar nih, jual melinjo, daun melinjo. Baiklah mah, aku habiskan makanku dulu. Memangnya bapak kemana? Aku takut ada ular lagi kayak minggu lalu. Ucapku setelah menemukan ular piton sebesar pohon pinang muda. Aku udah gak berani temani mama, jadilah bapak yang temani. Tapi karena hari itu bapak mesti bantu nenek bikin pagar, jadilah aku yang harus temani mama. Setelah makan, aku dan mama langsung berangkat. Selepas mama melaksanakan sholat zuhur, aku menenteng tas kecil, sedangkan mama tas yang paling besar. Karena daun melinjo ini sangat melimpah kalau lagi musim. Tapi sayang tempatnya dalam hutan. Aku dan mama mulai berjalan memasuki hutan lebat yang sinar matahari pun tak dapat menembusnya, saking rimbunnya pepohonan yang ada di hutan tersebut. Aku mengekor di belakang mama dengan bernyanyi, namun mama melarangku berisik. Ya udah aku diam. "Itu daun melinjonya nak, ayo bantuin mama." Nah, sudah sampai di lokasi nih. Ucap mama senang saat melihat daun melinjo amat banyak dan masih muda-muda. Dalam hatiku berkata, besok pasti jajan enak nih. Wah, makan besar nih, makan enak, kata si As dalam hati. Aku dan mama terus memetik, sampai sakit ini betis karena sudah sangat lama berdiri. Aku mengistirahatkan kakiku dengan cara duduk di atas dedaunan kering dan meluruskannya. Aku yang kehausan sempat bingung karena mama nggak bawa minuman. Tumben hari itu dia lupa, bahkan bekal pun juga tak dibawanya. Saking hausnya aku terus merengek minta minum. Mama bilang sabar aja dulu, sejam lagi baru pulang. Aku sudah tak tahan mencoba mencari kali di sekitar hutan itu. Karena biasanya kami selalu menemukan kali yang airnya jernih-jernih. Namun siapa sangka aku melihat rumah yang sangat bagus di tengah hutan itu.
rumah dengan 3 tingkat. Bahkan penghuni dalam rumah tersebut sangatlah banyak. Nah, nih dalam kondisi haus, si As mencobalah memberanikan diri mencari air. Biasanya air tuh jernih di tempat itu, ada sungai. Namun siapa sangka dia menemukan rumah yang megah 3 tingkat dan penghuninya banyak. "Jangan jauh-jauh, Nak," titah Mama saat aku sudah melangkah sedikit jauh darinya. Aku terus melangkah memperhatikan rumah tersebut. Nih, sambil berjalan melihat rumah itu, aku melihat ada yang melambaikan tangannya padaku. Wih, dalam hutan ada rumah. Ada orang melambaikan tangan padanya. Perlahan aku mendekati rumah tersebut, naik ke lantai 2. Berani juga, masih anak-anak nih. Penasaran ya kan? Naik ke lantai 2 karena ada seorang perempuan memanggilku. "Assalamualaikum, bolehkah aku minta air minumnya sedikit?" Ucapku dengan sopan karena haus tak tertahankan lagi. "Boleh, ambilkan dia minum," perintah salah satu seorang perempuan yang di kepalanya terdapat mahkota yang sangat cantik. Aku mendengar mereka semua bisik-bisik, namun satu bahasa yang aku tangkap. "Bagaimana kalau anak itu kita ambil saja? Lumayan masih segar," ucap salah seorang perempuan yang tak kalah cantiknya. Wih, mulai merinding nih sampai di sini nih. Bagaimana kalau anak itu kita ambil saja? Lumayan masih segar. "Jangan, biarkan saja dia pergi. Di sini dia sangat sopan, juga tidak mengganggu kenyamanan kita. Dia hanya haus," ucap mereka lagi yang masih kudengar. Aku terlalu fokus mendengarkan percakapan mereka. Tak sadar, gelas yang menjadi tempatku minum terbuat dari emas dan kilaunya sangat menyilaukan mataku. Aku kaget bukan main. Tak sengaja mulutku berucap memuji gelas itu. Sesaat kemudian aku merasakan kantuk luar biasa. Contohnya gini, dia minum nih, berusaha dari gelas dari emas. Wow, emas nih gitu kan. Sesaat kemudian aku merasakan kantuk luar biasa. Nah, si As nih mulai ngantuk. Sama-sama aku mendengar namaku dipanggil-panggil beserta bunyi-bunyian yang sangat nyaring. Aku mengerjap, memperhatikan keadaan sekitar. Kaget kan, lihat sekitar. Alamak, aku kaget bukan main. Aku terduduk di antara batang pohon yang sangat besar juga tinggi. Aku menangis sejadi-jadinya seraya memanggil nama bapak juga mama. Jadi dia kaget terus nangis sejadi-jadinya manggil nama mama juga bapak si As itu. "Astagfirullah, Uka, itu anak kamu kan?" Aku yang mendengar suara mereka langsung berteriak dari ketinggian. "Bapak, mama, aku mau turun, takut," sambil nangis. Ucapku dengan tangisan yang tiada henti. Oh, berarti tadi tuh ada orang yang melihat si As ini di pohon itu tadi ya. Tanganku memegang batang pohon itu dengan kuat. Di samping pohon beringin itu, pohon beringin, ada pohon yang sangat kecil yang tingginya setara dengan tempat dudukku. Aku tidak tahu berapa tingginya, yang jelas tinggi banget bagi aku. Di antara beberapa orang yang datang, mereka langsung berusaha membuat tangga, namun pamanku yang sudah ahli dalam memanjat pohon yang tinggi tak berpikir 2 kali. Jadi si As ini ada di pohon beringin tinggi. Dia langsung memanjat pohon kecil yang di samping beringin itu karena tak kuasa melihatku terus meraung-raung di atas pohon. Angin kencang menggoyangkan pohon yang dipanjat pamanku ke kiri ke kanan, namun pamanku tetap naik. Semua yang berada di bawah pohon berteriak histeris. "As, gitu ya. Asmi." Aku lihat mamaku tak berhenti menangis. Kemudian pamanku berjalan ke arahku melalui dahan beringin, perlahan-lahan. Setelah itu dia langsung memelukku, menyuruhku masuk dalam sarung yang sudah dikaitkan di punggungnya. Dia bawa kain, disuruh masuk ke sarung itu. Aku dan pamanku turun kembali melalui pohon kecil tadi. Oh, ini pohon beringin yang tempat si As duduk, di samping ada pohon kecil. Nah, mereka turunnya lewat pohon kecil itu. Angin bertiup kencang pun pamanku tak hirau lagi, anginnya kuat. Dia menyuruhku menutup mataku kuat-kuat. Setelah sampai di bawah, aku langsung dikerumuni mama dan bapakku, langsung memelukku. Nah, setelah sampai di bawah, aku langsung dikerumuni. Mama dan bapakku langsung memelukku. "Ya Tuhan, anakku, syukur kamu tidak apa-apa."
Ucap mamaku menangis, dia masih memelukku. Bapakku pun langsung menggendongku dan kami semua keluar dari hutan tersebut. Sangat dramatis. Anak yang tadi di atas pohon berhasil diselamatkan. Usut punya usut, ternyata aku sudah 1 hari 1 malam. Tak kirain sebentar ya dari yang kita baca tadi, ternyata sudah 1 hari 1 malam. Pantas saja orang tua khawatir, keluarga, warga sudah mungkin mencari dia kemana kesana kesini di hutan itu kan. Usut punya usut, ternyata aku sudah 1 hari 1 malam berada dalam hutan itu. Padahal yang aku rasakan baru 1 jam. Pantas dia merasa sebentar ya. Pantas saja daun melinjo sudah pada habis. Ternyata sudah dijual. Dalam keadaan gini masih pikirin daun melinjo yang banyak dan banyak dapat uang nanti bang jajan. Ternyata sudah dijual. Dan aku tetap makan enak kok. Oh, sungguh yang happy ending ya, walaupun tadi deg-degan, seram. Syukurlah anak ini si As ini selamat dan pulang. Dan tetap makan enak dari hasil menjual daun melinjo. Nah, dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran bahwa dimanapun kita berada, di tempat apapun, kita harus tetap menjaga sopan santun. Nah, dalam kondisi seperti ini, seperti yang dialami As tadi, misalkan si As ini tidak sopan, bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun si As tadi, dia dalam keadaan haus, permisi, assalamualaikum, dan minta dengan baik-baik bahwa dia sedang haus, minta air, dan dia selamat. Tidak diapa-apakan oleh penghuni di rumah yang mungkin rumah gaib lah ya, atau bisa saja kita sebut penghuni hutan tersebut. Nah, alhamdulillah si As bisa selamat. Baik, jika kawan-kawan punya cerita yang menarik juga, cerita seram, lucu, horor atau aneh, silakan komen atau DM di @sukarditb. Semoga menghibur. Sampai jumpa.